Hasan al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijrah, 642 Masehi. Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah pada usia 14 bulan. Al-Hasan pindah ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan al-Basri. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Hasan al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah. Pernah ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Datang 3 orang ini, dan Hasan Basri ini juga terkenal dengan kesolehannya. Kalau ngomong selalu surga, neraka, rahmat dan taubat dan azab. Itu saja berputar perkataannya Hasan Basri rahimahullah. Jadi orang sering datang ke rumahnya minta nasihat. Ada 3 orang datang satu hari, antri di rumahnya. Yang satu masuk mengatakan, wahai imam, wahai kiai, wahai ustadz, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi belum dapat anak. Sudah 10 tahun nikah nggak dapat anak. Kami sudah ikhtiar ke tabib ini, minum itu, tapi belum juga Allah takdirkan. Apa saran Anda? Maka kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, bukan kerjakan istighfar, perbanyak. Terus lisanmu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah terus diucapin, jangan berhenti. Gitu kan. Maka kemudian keluar orang tersebut. Masuk orang kedua mengatakan, wahai imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya, sakit terus. Kalau sakit saya sampai nggak bisa tahan, rasanya pengen mati saja kena sakitnya. Sudah coba berobat ke sana sini nggak sembuh-sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Amalin, pulang. Datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja banting tulang. Mayoritas waktu saya sehari kerja keras, tapi saya tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kota itu, di kota Basra, di Irak. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah 3 orang ini. Lalu kemudian istri Hasan Basri bertanya, wahai suamiku, ketiga orang ini tadi butuh satu mungkin dikasih modal, mungkin satu ditunjukkan tabib yang tepat, mungkin obat. Kenapa Anda cuma suruh istighfar saja? Kenapa enggak istighfar diikutin dengan yang lainnya? Dikasih modal, dikasih obat. Kata Hasan Basri, wahai istriku, tidakkah kau dengar kalau mereka sudah ikhtiar dan sekarang tinggal mereka terbuntu, tertutup di sebuah pintu yang mereka tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Maka saya mengingat firman Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh ini surah nomor 71 ya. Ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh surah nomor 71 ayat 7 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar kata para ulama tafsir bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop, terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat, dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini manfaat daripada istighfar. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, bisa saja rezeki seorang hamba tertahan, ya, ditahan oleh Allah, belum dikasih, ditahan dulu karena dosa yang dia lakukan. Karena dosa yang dia lakukan. Jadi dosa itu bisa menahan. Bisa saja kita mau coba masuk proyek gagal, coba istighfar kepada Allah SWT. Kan? Jadi memang ada dosa yang mengganjal, intinya begitu.